Sobat calon guru semuanya, menjelang dibuka pendaftaran P3K Guru 2024, di sini kita harus memastikan bagi teman-teman yang di info GTK-nya ada tampilan Anda belum verbal di bagian menu verbal ijazah. Tentunya di sini nanti kita harus melakukan verbal ijazah dengan hasil. Di sini nanti sudah terverifikasi baik itu verbal melalui metode API maupun juga melalui metode upload, supaya nanti itu kita bisa mendaftar P3K Guru 2024 dan memilih formasi P3K Guru 2024 teman-teman. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara verbal ijazah di info GTK 2024 dan juga akan melakukan pembahasan terkait tentang solusi kalau misalkan kita melakukan verbal ijazah itu ada notifikasi. Bagaimana solusi verbal ijazah data tidak bisa ditarik? Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya-tanya ya, yaitu siapa saja sih guru honorer yang harus melakukan verbal ijazah. Tentunya untuk pertama ini adalah teman-teman yang belum pernah melakukan verbal ijazah di info GTK, yang ketika login di info GTK tampilannya masih seperti ini, yaitu ada tulisan Anda belum verbal. Nah tentunya di sini adalah kita harus melakukan verbal ijazah teman-teman. Atau mungkin juga untuk yang kedua, jadi untuk yang pertama siapa yang harus verbal ijazah di info GTK? Yang pertama teman-teman yang belum verbal ijazah. Yang kedua, ketika teman-teman sebenarnya sudah melakukan verbal ijazah di info GTK, namun mungkin saja ingin mengganti ijazahnya dengan ijazah yang terbaru misalkan sebelumnya teman-teman memiliki ijazah S1 PAI misalkan, kemudian dalam lambat laun berjalannya waktu teman-teman di sini mendapatkan ijazah PGSD misalkan. Kemudian untuk pendaftaran P3K Guru 2024 ini nanti ingin mendaftar sebagai guru kelas saja, mungkin karena peluangnya lebih banyak mungkin ya. Nah, ketika kondisinya seperti ini, awalnya adalah verbal ijazah yang telah terverifikasi itu adalah ijazah yang PAI misalkan, kemudian ingin mengganti ke yang S1 PGSD, maka langkahnya adalah ya teman-teman masukkan data ijazah yang terbaru itu ke Dapodik, kemudian disinkronisasi, maka kita akan bisa melakukan verbal ijazah yang ada di info GTK dengan ijazah yang terbaru ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini adalah siapa saja yang wajib melakukan verbal ijazah. Nanti yang terbaca untuk kita itu memilih formasi P3K Guru 2024 itulah dari ijazah yang telah terverifikasi teman-teman. Nah, untuk melakukan verbal ijazah di sini pertama-tama kita masuk ke info.gtk.kemdikbud.go.id ya. Kita ketikkan info.gtk.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita masukkan yaitu username dan juga password info GTK. Kemudian kita ketikkan di sini ada semacam kode keamanan atau kode captcha. Kita masukkan sama persis sesuai dengan yang muncul ya. Kemudian setelah itu kita klik masuk teman-teman. Nah, sebagai contohnya di sini kita akan contohkan yaitu yang mana sebenarnya di sini kita sudah memiliki ijazah gitu ya. Sudah memiliki ijazah dan sudah terverifikasi. Kemudian ketika teman-teman ingin mengganti ijazah dengan yang baru misalkan. Nah, di sini kita pelajari dulu terkait tentang verbal ijazah ya. Ini di bagian disclaimer, yaitu verbal ijazah bukan memberikan penilaian keaslian sebuah ijazah secara hukum. Kemudian di sini hanya memverifikasi sesuai dengan data yang diupload. Jika verbalnya itu metode berkas dan sekedar menampilkan data ijazah yang terdapat pada PDDikti. Hasil verifikasi ini tergantung pada pemahaman masing-masing verifikatornya. Kemudian hasil verifikasi hanya digunakan di lingkungan Dirjen GTK sebagai salah satu alternatif rujukan kewenangan mengajar seorang guru ya untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi. Jadi di sini sangat penting juga bagi teman-teman yang untuk mendapatkan pencairan tunjangan profesi guru ya. Nah, selanjutnya di sini tips ya. Ini bagi teman-teman yang ingin melakukan verbal ijazah. Nah, di sini sebelum melakukan verbal ijazah, kita pastikan di sini kita cek dulu nih. Kita cek dulu ijazah kita. Ini pada laman portal PDDikti. Nah, sebelum kita ini klik di sini, klik verbal ijazah ini, teman-teman klik di sini dulu. Di data PDDikti ini kalian klik dulu. Nah, selanjutnya teman-teman melakukan verifikasi ijazah dulu. Jadi yang pertama ini kalian masukkan perguruan tinggi. Nah, ini untuk tutorial cara
mengecek di Civil Dikti, ini silahkan simak video ini dulu. Jadi pertama-tama kita masukkan yaitu nama perguruan tingginya dulu ya. Oke, seperti ini. Kita pilih salah satu. Kalau nggak muncul ya di sini kita ketik manual. Sama persis ya dengan ini supaya nanti prodinya muncul. Oke, ini 071091. Nah, sampai muncul prodi ini ya. Setelah itu prodinya silahkan dimasukkan ya, dipilih prodinya apa. Ini, kemudian setelah itu kalian masukkan ini nomor ijazahnya teman-teman. Dan selanjutnya setelah muncul nomor ijazah, berikutnya kalian tambahkan kode pengaman ya. 6 tambah 8 itu berapa? 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya kayaknya ya. Kita tambahkan 6, 14. Setelah itu kita klik di sini yaitu klik verifikasi teman-teman. Oke, nah sekarang ini kan kita sudah ketemu nih data di PDDiktinya. Nah, yang kita perlukan untuk melakukan verify ijazah ini, maka teman-teman di sini yang kita perlu copy ya. Ini supaya nanti formatnya itu sama persis ketika kita masukkan ke info GTK. Jadi teman-teman silahkan di copy yaitu nomor mahasiswa dan juga di copy untuk nomor ijazahnya. Setelah ditemukan, di copy kedua ini. Nah, sekarang kita kembali nih ke info GTK. Dan kemudian baik itu verify ijazah baru, misalkan seperti saya mengganti ijazah, atau mungkin juga teman-teman yang ingin verify ijazah baru karena belum verify. Nah, berikutnya ini kita akan klik di sini ya, yaitu silakan klik di sini yaitu verify ijazah baru misalkan. Kemudian akan terbaca yaitu di sini nama kita, tempat tanggalnya dan lain sebagainya, kemudian sekolah induk kita di mana. Berikutnya di sini kita dilakukan pemadanan data dengan pangkalan data pendidikan tinggi ya. Nah, berikutnya di sini kita masukkan dulu perguruan tingginya. Perguruan tingginya ini kita pilih yang auto complete ya. Ini sama halnya dengan verify ijazah yang ada di Civil Pendidik tadi. Nah, kita masukkan nama perguruan tingginya. Oke, kita pilih. Nah, ini udah ketemu. Berikutnya nama prodinya. Kita ketikkan satu persatu. Nah, PGSD ya. Klik. Nah, setelah selesai, kita klik di sini Civil ya, cek data ijazah. Kita klik di sini. Nah, otomatis di sini akan muncul ya. Ini kita bisa klik lagi juga pun nggak apa-apa. Berikutnya nanti akan muncul yaitu perintah untuk melakukan konfirmasi. Di langkah berikutnya, ini kita tutup saja. Kita tutup. Nah, berikutnya kita scroll cari tombol konfirmasi. Terkadang tulisan konfirmasinya adalah seperti ini ya. Kita klik saja di sini, data sudah benar. Jadi di sini kita klik konfirmasi. Ini kan masih menunggu konfirmasi nih. Menunggu konfirmasi. Kemudian di sini kita klik di bagian apakah data sudah benar ataukah belum. Kalau misalkan kita milihnya itu data belum benar, maka nanti akan ada tampilan yaitu verify ijazah ini dibatalkan ya. Nah, maka dari itu di sini kita pilih yang data ini sudah benar teman-teman. Jadi kita pilih data sudah benar, kemudian kita lanjut klik di bagian konfirmasi. Nah, setelah itu kalian nanti akan diarahkan untuk reload ya. Nah, setelah di reload nanti data akan terverifikasi. Jadi kalau misalkan tampilannya data sudah terverifikasi, API misalkan, ini sudah berhasil. Kalau misalkan data nggak ditemukan di PDDikti, tentunya nanti akan menggunakan verify upload ya. Untuk tutorialnya silahkan cek video di kartu video ini teman-teman.